Lucu ya? Dulu waktu Indonesia menaturalisasi pemain, mereka bilang kita tak punya harga diri, tak bisa lahirkan pemain sendiri. Tapi sekarang, ketika mereka melakukan hal yang sama, narasinya berubah. Ini strategi, ini pembinaan, ini bagian dari modernisasi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu Timnas Malaysia, yang sepertinya mulai meniru gaya-gaya Indonesia di dunia sepak bola. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, simak video ini sampai habis. Well, menurut kalian gimana? Apakah Malaysia benar-benar bisa menyaingi kecintaan supporter Indonesia yang sudah legendaris ini? Coba deh perhatikan, supporter Indonesia itu luar biasa, guys. Kita bisa lihat bagaimana mereka selalu penuh semangat, baik di stadion maupun di media sosial. Ketika timnas bermain, hampir semua orang di Indonesia merasa terhubung, seperti satu kesatuan. Itu tuh yang nggak bisa dibeli atau ditiru begitu saja. Apa benda nih weh? Guys, rumpun kita Malaysia belum juga resmi gitu ya. Datuk TMJ udah memulai sombongnya cuy. Buset dah guys ya belum juga resmi gitu ya. Kan resmi tanggal 15 nanti di bulan Desember gitu ya. Tapi kok bisa-bisanya itu, bisa-bisanya gitu ya. Sombong banget gitu, apa kepedean ini guys. Akan melebihi kinerja dari Pak Erick Thohir cuy. Buset dah guys. Nih guys katanya Malaysia mau tiru Indonesia. Kita mungkin akan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Buset dah, ya gak bakal mungkin lah. Kalau misalkan lebih baik gak bakal mungkin. Ya guru akan selalu di atas murid gitu. Itu perumpamaannya guys. Buset dah. Tapi ini ya, ini terlalu percaya diri atau sombong gitu ya. Buset dah. Semoga aja guys ya, semoga aja negara tetangga kita agar gitu ya, agar sama seperti kita. Karena King Indo udah terlalu lelah bre. Udah terlalu lelah gitu ya ngegendong ASEAN cuy. Pemain Malaysia Sergio Aguero berpidato di ruang ganti seperti Jai Izzes. Beredar sebuah video yang diunggah Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) di ruang ganti tim Malaysia. Dalam video tampak Sergio Aguero, salah satu pemain Malaysia, berpidato memotivasi timnya yang tampak berteriak-teriak dan menggebu-gebu. Video tersebut mengingatkan pada video yang diunggah Timnas Indonesia di mana Jai Izzes membakar semangat para pemain. Video tersebut sempat viral di mana aura kepemimpinan Jai Izzes begitu kuat tanpa harus berteriak-teriak dalam memotivasi tim. We've worked so hard to be here. We are on this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Netizen Indonesia mampir ke akun Federasi Sepak Bola Malaysia tersebut. Mereka bilang bahwa Sergio Aguero meniru apa yang dilakukan Jai Izzes. Bagaimana menurut kalian guys, apakah hal itu mirip atau kebetulan saja? Federasi Sepak Bola Malaysia menyiapkan proyek restrukturisasi sepak bola negeri jiran. Salah satu programnya adalah naturalisasi pemain. Widih, kayaknya sudah mulai terinspirasi dengan King Indo nih. FAM juga sebelumnya sudah mengumpulkan dan berbicara dengan perwakilan asosiasi yang dimana ini untuk menyiapkan kerangka dari program ini. Di antara pertemuan itu ada seorang bernama Tunku Ismail Idris, di mana orang ini sebelumnya juga sempat sudah bertemu dengan Pak Erick Thohir. Mau minta kisi-kisi kayaknya ya. Sebelum itu, pertanyaannya, emangnya Malaysia mau naturalisasi pemain mana dan siapa? Emang ada yang mau? Bercanda. Coba nih kita cek. Naim Gracia menolak dinaturalisasi Malaysia. Juga lalu ada Ethan Whitley, Wonderkid MU juga menolak. Josh Brownwill juga menolak. Ferdy Dwight juga menolak juga. Wan Kuzain pemain MLS Amerika juga menolak. Masih teringat ya bahwa sempat fans Malaysia ini mengkritik tentang program naturalisasi dari PSSI, di mana mereka juga berkomentar begini, wah, Indonesia mau dijajah Belanda lagi. Terus juga komentar ada lagi begini, wah, Indonesia ngeborong pemain warisan Belanda nih. Aduh, ingat pemain Malaysia, ingat fans Malaysia, apapun makanannya, minumnya, jilat ludah sendiri.
Oh, c'est là. Tu vois. Salut le pays que je ne connais pas. À très bientôt. Kabar menarik dan mengejutkan diantaranya. Breaking news, dihujat se-Eropa. Ulah konyol Malaysia viral di Belanda. Malaysia nekat tiru momen sakral timnas Garuda di Piala AFF. Media Eropa keheranan sampai buat komentar yang sangat menohok ini. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Berita tentang keunikan dan kekhasan sepak bola di Asia Tenggara seringkali menarik perhatian media internasional. Baru-baru ini media Eropa menyoroti kehebohan yang muncul setelah Malaysia dianggap meniru salah satu momen sakral milik tim nasional Indonesia. Media Eropa menggarisbawahi keunikan sepak bola Indonesia, terutama ikatan emosional antara tim, simbol kebangsaan, dan supporter yang dianggap luar biasa yang tak dimiliki oleh negara manapun. Entah disadari atau tidak, diam-diam Indonesia saat ini menjadi trend center bagi tim di ASEAN. Salah satunya ialah saat Indonesia mulai melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Hal ini kemudian juga dilakukan oleh tim seperti Malaysia hingga Thailand. Begitupun yang kini sedang hangat dibicarakan, di mana tradisi yang sebelumnya dilakukan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia juga mulai dilakukan oleh tim-tim di ASEAN. Hal itu terlihat di ajang Piala ASS tahun ini. Sayangnya tidak semua tim bisa menirukan tradisi yang dilakukan oleh Indonesia seperti yang ditunjukkan para pemain Malaysia. Hal inilah yang semakin membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat berbeda dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN lainnya. Dan untuk itu inilah cerita saat tradisi dari timnas Indonesia coba dilakukan oleh negara lain, terutama negara-negara ASEAN. Sebagai pecinta timnas Indonesia, kalian pasti tahu dengan tradisi yang biasanya dilakukan oleh para pemain setelah pertandingan selesai. Tradisi itu adalah menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan para supporter. Saat menyanyikan lagu itulah semua pemain hingga staf pelatih berkumpul melingkar di tengah lapangan. Sebuah tradisi yang ternyata membuat para pemain timnas semakin kompak, entah itu pemain lokal maupun keturunan. Dan itu selalu dilakukan entah saat Indonesia meraih kemenangan maupun kekalahan. Usai menyanyikan lagu Tanah Airku, para pemain kemudian berjalan mengelilingi stadion untuk memberikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada para supporter. Ternyata apa yang dilakukan oleh Indonesia juga dilakukan oleh timnas Thailand. Tradisi Indonesia juga ditirukan oleh timnas Malaysia. Para pemain timnas Malaysia mencoba meniru tradisi timnas Garuda yang dimana setelah laga melawan Thailand berakhir, para pemain Malaysia kemudian berkumpul untuk menemui supporter. Fans negeri jiran kemudian bernyanyi bersama-sama di tribun stadion, tapi sayangnya hal itu tidak diikuti oleh para pemain Malaysia. Mereka cuma berdiri saling menyebar dan tidak berbaris seperti yang biasa dilakukan oleh pemain Indonesia. Terlihat para pemain Malaysia masih kebingungan, terutama pemain naturalisasi mereka yang belum terbiasa melakukan ritual tersebut. Jika kalian perhatikan, banyak pemain naturalisasi Malaysia yang namanya mirip dengan bintang sepak bola di Eropa, salah satunya adalah Sergio Aguero. Baru-baru ini pemain Pahang tersebut mencoba memberikan motivasi kepada rekan-rekannya dalam pertandingan melawan Thailand. Sayangnya apa yang dilakukan oleh Sergio Aguero tersebut malah dimirip-miripkan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Jay Itzes bersama timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Bang Jay sebelumnya juga memberikan motivasi kepada para pemain dengan cara yang dilakukan oleh Sergio Aguero. Kulit Malaysia juga bandingkan naturalisasi Indonesia dengan Malaysia. Jujur saja jika melihat para pemain naturalisasi Malaysia, tampaknya belum ada kekompakan di dalamnya. Sesuatu yang sangat wajar karena mayoritas pemain naturalisasi Malaysia adalah pemain yang bermain di NSL tanpa memiliki darah Malaysia sama sekali. Berbeda dengan Indonesia yang hampir semua pemainnya memiliki darah Indonesia.
Soal ini ternyata sangat berpengaruh dalam hal nasionalisme. Berhubung memiliki darah Indonesia, para pemain keturunan akhirnya mau belajar dan menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia Raya. Sementara para pemain naturalisasi Malaysia biasanya hanya diam waktu lagu kebangsaan Malaysia dikumandangkan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kritik dari pengamat sepak bola Malaysia. Mereka membandingkan pemain naturalisasi Indonesia dengan naturalisasi yang ada di negaranya. Penyokong Indonesia nih nyanyi lagu Tanah Airku nih tak keluar stadium nih sebelum game kelepas. Tak seperti pemain kita, ucap pundit Malaysia. Kini dengan apa yang sudah terjadi tampaknya Indonesia benar-benar menjadi trend center bagi tim-tim di kawasan ASEAN. Sebuah hal yang sangat wajar karena apa yang dilakukan Indonesia terbukti sukses. Tak hanya menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia juga menjadi satu-satunya tim yang lolos ke Piala Asia 2027 mendatang, sehingga kesuksesan ini pastinya membuat tim ASEAN yang lain iri dan ingin mengikuti jejak dari Indonesia. Media Belanda, Football Zone NL, sebut Malaysia tiru Indonesia, berburu pemain di negeri, kincir angin, melalui cioknya, mencoba meyakinkan, 3 pemain sekaligus. Football Zone NL meyakini keberhasilan Timnas Indonesia lah yang menjadi inspirasi bagi Malaysia. Jadi apakah Malaysia bisa meniru kecintaan supporter Indonesia? Mungkin mereka bisa meniru beberapa elemen dari gaya-gaya Indonesia di stadion, tapi kecintaan yang tulus dan mendalam itu mungkin perlu waktu bertahun-tahun, bahkan lebih. Dan kalau kita bicara soal semangat nasionalisme di sepak bola, Indonesia tuh punya ciri khasnya sendiri. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Malaysia bisa mengimbangi semangat supporter Indonesia atau apakah ini hanya sementara? Saya ingin dengar pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya.